Pertama, ucapan selamat. Yang kedua, hal-hal penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ucapan selamat tadi atas prestasi yang telah diterima dan diraih. Dan ini bukan sesuatu yang terakhir, artinya bukan finish. Terus berupaya, terus berusaha, karena seperti dikatakan Rasulullah selalu dipesan oleh Allah, padahal beliau adalah Madinatul Ilm, beliau diperintah untuk selalu menambah ilmu. Allah berfirman, wa qul rabbi zidni ilma, wa qul rabbi zidni ilma. Jadi kalau belajar itu long life education. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Belajar ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Masa dalam buayan kita belajar? Iya, itu lihat bayi itu. Itu belajar itu. Belajar caranya mimik. Nyari itu gimana caranya mimik. Mimik susu. Itu belajar itu. Belajar bicara. Bukan hanya Pak Bapak saya belajar mimik. Nabi minal mahdi, buayan itu sudah kita belajar sampai ke liang lahat. Apa buktinya kita belajar sampai ke liang lahat? Talqin. Dital man rabbuka wa man nabiyuka. Itu adalah pelajaran paling top, karena itu ada bocoran soal akhirat. Jadi kalau bocoran soal ujian nasional biasa, tapi ini di NU ada bocoran soal di akhirat. Berarti tukang talqin ini paling hebat, membocorkan rahasia malaikat. Jadi minal mahdi, semangat belajar ya adik-adik ya. Jadi semangat, jangan berhenti karena sudah juara 1 Fathul Qorib. Masih banyak tantangan-tantangan. Ini baru tingkat sePontianak. Nanti seprovinsi, nanti saya tunggu insya Allah MTQ nasional yang akan datang dilaksanakan di Sumatera, entah di Palembang atau di Jambi. Kemarin saya alhamdulillah hadir di Sengkang, Sulawesi. Dari bandara menuju ke Sengkang, Sulawesi itu perjalanan 8 jam. Jadi melihat pemandangan-pemandangan. Itu ngendarai ilmu, adik. Ngendarai ilmu itu. Kalau enggak karena ilmu, enggak mungkin nyampe ke Sengkang. Siapa sih ngebe? Nah, Tetel Marwat. Tapi barokahnya ke sana itu teman-teman yang baca kitab itu, ya Allah. Itu ada juara 1 internasional. Itu dari Riau, tapi S1-nya di Sukoharjo. Jadi muridnya kita. Juniornya Al Mukarram pengasuh. Namanya Ustaz siapa itu namanya? Sekarang jadi dosen asisten di Ma'had Ali Hasyim Asy'ari. Dulu kita didik di Ma'had Ali Situbondo. Yang semangat ya, saya tunggu nanti di Situbondo yang terbaik ini. Nah, jadi kalau sudah di tingkat nasional tuh baca kitab tuh sambil metum gitu. Tapi tepat itu. Yang kita sambil melak tak tepat-tepat. Tapi semangat dapat. Bagi yang gagal, jangan berkecil hati atau yang tak dipanggil. Karena dunia ini selalu berputar. Wa tilkal ayyamul dawilu bainan nas. Sekarang Anda di atas, satu saat saya akan di atas. Jadi atas si bebo. Bomun bu ibu pas filek mulu Pak, atas si bebo pana. Maksudnya semakin di atas jadi juara, nanti bisa ke bawah karena disalib ya. Kalau semangat pasti itu. Ada pepatah yang sangat luar biasa ini. Tidak usah dicatat pengasuh, ini bukan quote. Kegagalan sejatinya adalah keberhasilan yang tertunda. Kegagalan adalah pada hakikatnya adalah keberhasilan yang Mana dalilnya itu? Buka kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Ceritanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan Al-Haytami. Karena ada 2 Ibnu Hajar. Itu beliau ngaji puluhan tahun di pondok, tidak pernah lupa melulu. Katanya Ki, akhirnya beliau ini setengah putus asa pulang ke rumah, tidak mau ngaji sudah. Nek tiket buat tohoi ala aku.
Ternyata nyampe di tengah jalan ketemu dengan air. Dia air itu kan lembut sekali. Tidak mungkin air itu melukai sebuah apa benda atau apa karena sangat lembut. Tapi kan itu istiqomah, tes menetes, tes menetes. Akhirnya batu itu lubang. Batu itu lubang. Lalu dia mikir, kalau seandainya air aja yang sangat lembut netes tapi istiqomah terus bisa lubang, apalagi pikiran saya, masa enggak lubang dengan ilmu kalau saya terus. Akhirnya pulang ke pondoknya lagi, enggak jadi itu, padahal sudah hampir nyampe itu. Hampir nyampe ke sungai apa itu tadi malam itu? Ke Malaya, sudah di pinggir. Balik lagi ke Al-Aziz, belajar, belajar, belajar. Akhirnya beliau ini disebut dengan Amirul Mukminin fil Hadis. Jadi pimpinan ulama-ulama yang terbaik dalam ilmu hadis adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Ada juga namanya Al-Qaffal As-Saghir. Qaffal As-Saghir ini para adik-adik usianya 80, 40 tahun dalam kebodohan, lahakona kun bera akabe Qaffal akuflun, akabe gembok. Jadi kerjanya gembok. Tapi sebelumnya ada ulama besar namanya juga Qaffal, tukang kunci. Jadi ulama dulu itu kalau persoalan kerja itu tidak persoalan. Tukang kunci, ada Imam Al-Mawardi namanya. Ustadz Mawardi kan ada di sini. Nah, itu ada ulama besar namanya Imam Al-Mawardi, pengarang kitab Sultan Ahkam Sultaniyah. Punya kitab Al-Hawi Al-Kabir 12 jilid. Ensiklopedi fikih terlengkap di madhab Syafi'i. Itu beliau bapaknya tukang jual minyak mawar. Makanya Al-Mawardi. Ada namanya Muhammad bin Muhammad Abi Hamid Al-Ghazali yang terkenal Al-Ghazali. Ada Ustaz Ghazali juga. Masya Allah. Imam Mawardi ada, Imam Ghazali lengkap di Al-Aziz ini. Ada imam-imam semua. Imam Ghazali itu adik-adik, itu bapaknya tukang pintal tenun, tukang tenun kain itu. Kalau kita petani, tapi bisa menghasilkan anak-anak yang hebat. Kenapa? Anaknya semangat, bapaknya juga semangat. Imam Ghazali itu bapaknya punya kebiasaan. Kalau ada orang alim dia datang minta doa. Doakan anak saya Kiai minta jadi orang alim. Datang terus. Akhirnya lahirlah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang dikatakan manusia terbaik setelah Nabi Muhammad kata orang Eropa. Jadi kita semangat. Jadi yang masih tidak dipanggil ke podium ini tahun depan harus dipanggil. Entah nomor berapa, wallahu alam. Pokoknya dipanggil lah pokoknya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan singkat saja. Mari dukung beliau ini. Al-Fakir saya dari Situbondo ke sini memang seperti disampaikan beliau, ingin melihat perkembangannya karena kemarin kita sudah kirim 2 orang guru tugas. Karena beliau juga salah satu alumni Ma'had Ali Situbondo. Ma'had Ali Situbondo ini sudah banyak. Ada Ma'had Ali Al-Munawwarah Riau itu mudir Ma'had Ali juga alumni Situbondo. Ada Ma'had Ali Zainul Hasan Genggong. Ini juga pendirinya Ma'had Ali. Kepercayaan kemutawakkil Allah. Ada Ma'had Ali Mudi Aceh. Ada Ma'had Ali As'ad Jambi. Jadi sudah tersebar. Saya berharap dan bermimpi suatu saat di Kalimantan Barat ini ada Ma'had Ali pertama yang muncul, yakni Al-Aziz. Tepuk tangan. Al-Ma'had Ali li ilmail fiqh wa usuli Ma'had Salafiyah Syafi'ah Al-Aziz. Dan insya Allah itu bisa. Kemarin kita diskusi dengan Ustadz Ishak, dengan Ustadz Mawardi, Ustadz Toyib, dan Ustadz yang lain. Masuk Al-Mukarram. Kita mencoba melihat kurikulumnya seperti apa, kekurangannya di mana. Insya Allah tahun depan kita akan kirim salah satu guru yang sudah lulus S2, Ma'had Ali, Situbondo. Nanti akan mendampingi. Mudah-mudahan tidak hanya 1 tahun, karena tugas 1 tahun, tapi bertahun-tahun karena mudah-mudahan dapat jodoh di sini. Siapkan kelancang pote. Ben sempuran pengasuh keluar biar nanti tidak pulang lagi, di sini menetap untuk mengawal program ini. Didukung Bapak Ibu, para asatid alumni juga dukung. Saya di sini mendengar setiap malam.
apa yang dikerjakan pengasuh ini. Ternyata beliau ini luar biasa. Saya bukan mujamalah memuji beliau, tidak ada kepentingan saya memuji beliau ini karena besok juga Senin saya mau pulang. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada para wali santri, kepada adik-adik, beliau ini mendampingi maghrib isya, saya lihat beliau mendampingi baca yasin ya, apalagi waqiah, tabarok, itu sanatnya nyampe ke Kiasat, nyampe ke Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Di Sukorejo itu ada namanya surat munjiat, 7 surah yang dipilih. Di antaranya Sajadah, Yasin, Waqi'ah, Tabarak, kemudian Ad-Dahar dan Al-Buruj, Ad-Dukhan, 7. Tapi sini 3, karena yang paling inti itu 3. Kenapa Yasin? Karena kalau Yasin dibaca setelah subuh akan aman dalam lindungan Allah sampai tenggelam matahari. Dibaca malam aman sampai subuh. Itu artinya pengasuh menginginkan adik-adik semua itu selalu dalam lindungan Allah. Baca waqiah, kenapa waqiah tiap malam? Meskipun belum mendampingi saya tuh ngantuk beliau itu sampai ngantuk. Tapi tetap ngimami. Itu hebatnya seorang guru. Yang dipikir bukan hanya kesehatan dirinya, tapi lebih dipikirkan kesehatan rohaninya adik-adik. Beliau mendampingi, baca waqiah. Apa waqiah kata Nabi? Man qara'ah al-waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abada. Orang yang istiqomah baca waqi'ah tidak akan disentuh oleh kefakiran selamanya. Itu apa artinya? Beliau ingin memberikan bekal. Kelak kalau adik-adik pulang ke masyarakat, serahkan rezeki itu urusannya kepada Allah, karena adik-adik sudah riyadhah, sudah tiap malam membaca waqi'ah. Itu juga ke As'ad, bagaimana santrinya juga dibekali. Maka insya Allah alumni-alumni semuanya kalau sekedar makan pasti oleh makan itu. Bang Mardi kan kembang. Itu karena ada ikhtiar riyadhahnya ke As'ad, wajib baca waqiah. Mun malam Jumat, malam Selasa, ketujuh-tujuhnya dibaca. Baca Dukhan malam Jumat akan ada cahaya yang tembus dari tempat dia baca sampai ila Baitul Atiq, tembus memancar berkilatan sampai ke Baitullah. Inilah hal-hal yang dilihat oleh para wali-walinya Allah untuk santrinya. Baca Al-Muluk, Tabarok. Kenapa Tabarok? Disebutkan saya ingin di hati hamba, di hati umatku, kata Nabi. Wuditu, saya ingin di hati umatku itu ada 30 surah di dadanya. Hiyal munjiyah, hiyal mani'ah. Itulah surah yang bisa menyelamatkan di alam kubur. Hiyal mani'ah, dialah surah yang bisa menghalanginya dari adab malaikat. Apa itu? Surah Muluk. Tabarakalladzi. Kan adik-adik baca tiap malam. Saya titip kepada bapak-bapak yang nanti akan membawa adik-adik ini, yang diikhtiarkan pengasuh selama 11 bulan di sini, jangan sampai hilang hanya dalam 3 hari ya nak ya. Dikawal. Ini beliau sudah menanam benih-benih kebaikan berjuang. Maka trilogi pendidikan itu harus ada. Pendidikan sekolah, pesantren, lingkungan, keluarga, pendidikan sekolah, pesantren maksudnya, keluarga dan lingkungan. Ketiga-tiganya harus jalan. Meskipun pengasuh di sini sudah 11 bulan menata begini segala macam, tapi ketika pulang ke rumah tidak ada pengawalan, tidak bisa. Itu akan runtuh pada akhir. Padahal kita ingin punya program, mimpi-mimpi besar Al-Aziz tadi itu satu saat akan berdiri megah Ma'had Ali Ilmil Fiqh wa Usul. Jadi dikawal. Terus dikawal dan didoakan. Didoakan putra-putri panjenengan. Kalau beliau maghrib isya, nanti kalau subuh itu beliau wirid hampir menjelang fajar, menjelang matahari terbit dengan adik-adik. Dan hebatnya di sini itu kalau wirid suaranya nyaring semua. Seperti tidak ada ngantuk itu. Ini mungkin karomahnya pengasuh ini mungkin. Dulu mungkin tidak tidur subuh di Ma'had tadi ya. Mungkin. Nyaring gitu. Saya tertarik. Saya kan ngimami kalau subuh ya dia. Saya punya kenangan di sini. Saya ceritakan di sana. Terus istiqomah begitu. Subuh itu kalau wirid, Bapak Ibu, ini sekaligus juga disampaikan. Jangan sampai putra-putra panjenengan, putri panjenengan di sini wirid subuh.
Bapak tedung ning Roma. Tak nyambung itu. Rohaninya tidak nyambung. Nabiullah Ibrahim kenapa punya Nabiullah Ismail yang hebat? Itu karena berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah anak saya yang soleh. Itu menurut riwayat doanya itu 80 tahun dipantunkan. Lalu dijawab, meskipun ayatnya dekat, tapi itu jedanya lama. Rabbi habli minas solihin. Apa Rabbi habli minas solihin fabasyarnahu bighulamin halim. Maka Allah berikan kabar gembira Nabi Ibrahim itu dengan anak yang halim. Gulamin halim. Apa halim itu? Punya karakter luar biasa. Soleh luar biasa. Jangankan disuruh cari ngambil air atau apa aerosol itu. Mau disembelih silahkan. Mbak ni beli bingko ya nak, bi pangeran so beli. Engki. Coba mau nadi. Mbak ni beli aja. Pak ada gila apa? Sampai segininya tuh karena doa yang dilantunkan. Jadi kalau di rumah misalnya mohon maaf bapak-bapak ini putra putri jenengan ini saya sudah saksinya di sini. Saya itu jadi intel sekarang di kamar itu. Apa yang dilakukan pengasuh? Hawirid ya. Iya bapak-bapak harus begitu juga di rumah menyambungkan rohani itu nanti akan dahsyat hasilnya. Anak yang juga berkarakter. Sambung dari rumah itu sampai terbit. Apa kata? Sering kita sampaikan kemarin di pengajian. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian berzikir sampai terbit matahari maka sama dengan haji umroh makbulah. Bapak Ibu haji umroh. Di samping itu doa-doanya tembus ke rohaninya anak-anak yang ada ini. Jadi pengasuh berupaya mendampingi di rumah juga dikirim aura ini nyambung akhirnya. Maka anak akan cepat itu. Karena para ibu kenapa kita sampai begitu? Masalah pendidikan itu kalau bahasa Jepang alep tasalep. Enggak bisa memprediksi sebagus apapun metode, seketat apapun, ustadznya seperti apapun, kalau Allah tak menghendaki tidak bisa. Kita ingin bukti, Nabiullah Adam alaihissalam itu nabi mendidik putra-putranya. Kobil itu membunuh Habil itu putranya Nabi itu. Ada. Geser sedikit Nabi Nuh. Nabi Nuh. Kain itu di Quran dijelaskan. Sudah hampir karam itu masih naik ke gunung anaknya. Mokong-mokong. Sampai Nabiullah Nuh itu dari saking nisra ke anak itu. Kasih sayang anak. Itu kapal itu muter terus ini. Sampai ngomong, ya bunya yarkam ana, ya bunya yarkam ana, wahai anakku. Ayo naik kapal bersama papi. Bersama saya. Dipanggil, ya bunya yarkam ana ke sini. Nah, dalam riwayat muter itu masih. Tapi apa jawab anaknya itu? Qala ya apa nah? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni ilal ma. Enggak, saya akan naik ke gunung ini. Saya pasti akan terlindungi dari impian carpak tak kira gudapon. Itu putranya Nabi Nuh. Bani putra Nahiruddin atau Bang Mati. Putranya Nabi, tapi nyelente itu. Kurang apa Nabi punya konsep? Jadi bab masalah pendidikan ini ngeri-ngeri sedap. Apa ngeri-ngeri sedap itu? Ada dalilnya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Hendaklah orang-orang beriman ini merasa khawatir, jangan tenang-tenang. Kalau nanti meninggalkan lautaraku, meninggalkan min khalfihim setelah mereka meninggal, kita meninggalkan generasi di'afan, lemah. Lemah apanya? Lemah ilmunya, lemah ekonominya, lemah apa boleh? Lemah jasmanina, lemah burung atau di lemah segalanya. Jangan sampai harus menjadi anak yang berkarakter, kuat ekonominya, kuat ilmunya, kuat nih kan. Nikah karena disebut ngeri-ngeri sedap memang, ngeri-ngeri sedap. Karena memang lek tasalib tadi itu. Ada lagi yang unik Bu, Nabi Musa kalau geser ke atas, Nabi Musa ini diangkat menjadi anak angkatnya Fir'aun. Fir'aun ini orang yang paling mursal sedunia karena ngaku Tuhan.
Andi anak angkat namanya Musa bin Imron. Siapa? Itu yang dimasukkan dalam peti itu, Dik. Kan itu nujumnya Fir'aun itu kan bilang suatu saat nanti ada laki-laki di Bani Israil ini akan merusak kerajaanmu. Oleh karena itu kemudian Fir'aun buat instruksi, surat resmi, bermaterai, stempel kerajaan. Kalau ada perempuan hamil, diinvestigasi, diawasi. Kalau lahir lihat, kalau laki-laki langsung bunuh. Kecuali satu yang selamat, Musa bin Imran di sebuah kampung. Dipakai kotak, dimasukkan ke dalam kotak, diantar ke Sungai Nil. Jolon itu. Sampai ke dekat depan pamandinya istrinya Fir. Akhirnya dilihat kok ada kotak ajaib, kok agak gerak-gerak. Ternyata setelah dibuka ada orang bayi. Genteng. Akhirnya kata Fir, ini laki-laki, paten ini langsung penyenglam klep. Langsung mati. Bukan mati suri katanya, mati suri. Jangan kata putrinya, kata istrinya itu. Istrinya itu hebat, Asia namanya. Asia itu diam-diam beriman kepada Nabi Musa akhirnya. Jangan katanya, ini nanti jadi generasinya panjenengan. Dibawa ke istana, dirawat. Betul Nabi Musa memang sejak kecil sudah melakukan perlawanan. Ketika sedang arangka, sudah usia 1 tahun 2 tahun itu, jangkauan Fir'aun ditarik begini. Wah ini sudah ciri-ciri ini melawan ke saya ini. Enggak katanya, kata istrinya, enggak itu ke anak-anak bayi kok sampean melawan anak bayi. Sama aja Tuhan ngelawan anak bayi. Menurut lakona bayi, nurut bayi kia berarti. Enggak, buktinya tadi jangkauan saya tarik sampai saya gini. Nah tak percaya sampean coba ambil buktikan kalau dia itu tak sengaja melakukannya karena kekanak-kanakannya bukan ingin melawan sampean. Apa buktinya? Ambil 2 piring. Satu piring ada bara apinya, satu piring ada apa ini namanya? Anggurnya, kurmanya. Nanti pasti dia ngambil baranya, katanya istrinya untuk meyakinkan. Yocol itu, arangka-arangka, entar ke kurma, cerdas berarti ini. Kan? Tapi kan hampir nyampe oleh malaikat dipukul, akhirnya tangannya itu masuk ke bara api lalu dimakan. Maka Nabi Allah Musa AS itu cedol. Cedol itu artinya ada ketidakfasihan. Sehingga minta kepada Tuhan supaya menjadikan Nabi Harun sebagai pendampingnya. Itu pengajuan SK jadi Nabi itu langsung. Fa'arsilhu ma'iyya ayu saddiqani wa akhi Harun huwa absanu minni lisanan. Ini Harun ya Allah lebih fasih dibanding saya. Angkat dia jadi Tuhan. Jadi kalau Nabi Musa itu minta apa? Aneh, petitian, angkat jadi Nabi. Jadi kalau sekarang tuh nepotisme sedikit ya, tapi kan punya kapabel. Jadi kalau ada orang di atasan, keluarganya dibawa, bolehlah. Sepenting dia punya kapasitas. Itu Nabi Musa juga begitu. Minta kepada Tuhan supaya saudaranya Harun diangkat. Nabi Musa itu para adik setelah tadi itu sampai besar di sana itu. Tapi kata ulama, wa Musa alladzi rabbahu fir'aunu kana mursalu. Jadi Musa yang dipelihara oleh Fir'aun itu mursalu, bukan bunyi mursal bahasa Mesir. Mursalu itu jadi rasul. Wa Musa alladzi rabbahu Jibrilu kana kafiru. Musa Samiri yang ada dalam surah Baqarah itu yang membuat anak sapi, patung sapi yang disembah itu namanya Musa Samiri. Itu dipelihara oleh malaikat Jibril di atas gunung. Itu ceritanya anak yang terlantar kemudian oleh malaikat Jibril dibawa ke atas gunung, diletakkan di gunung, makan minumnya malaikat Jibril yang ngantar. Jadi guru spiritual dan guru pelajarannya malaikat Jibril, tapi jadi orang kafir. Musa bin Imran yang dididik oleh Fir'aun jadi nabi. Jadi sekali lagi kalau bab masalah pendidikan ini ngeri-ngeri sedap. Maka kita ayo saling mendukung, baik mendukung program, mendukung doa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan oleh Allah kita ini diberikan takdir anak-anak generasi yang sukses. Allahumma. Aset yang paling berharga itu Bapak Ibu bukan kekayaan.
Kekayaan itu bisa sirna, bukan kecantikan. Mulai sekat ke atas, ini bini ngol-ngol lah. Gak ada. Aset yang paling berharga dalam hidup ini adalah anak. Coba panjenengan kalau ketemu dengan teman kan begini. Lama ndak ketemu ya sesama alumni Kang Mardi ketemu di Soekarjo dengan pasti Kang Mardi tanya begini. Berapa sudah istri bukan istrinya. Berapa sudah anaknya? Pasti begitu tanyanya. Sudah berapa anaknya? Pasti kan begitu. Enggak akan bunyi begini. Empian sudah punya Alphard apa enggak? Berapa mobilmu? Enggak ada anak pasti. Karena itu anak adalah aset. Idza mata ibnu Adam in qata'a itu sampai waladin salihin yaduna. Karena anak kalau sudah bisa baca Quran, panjenengan meninggal, anak baca Quran apalagi ngajar, setiap satu pahala yang ia dapat juga sama orang tuanya. Jadi orang tuanya itu sudah payah kepayan itu sudah. Sudah istirahat, sudah panen, itu pensiunan itu sudah. Makanya kita harus berpayah-payah dulu mengantarkan anak-anak kita ini untuk menjadi orang yang sukses di pandangan Allah, bukan pandangan manusia, pandangan Allah. Maka saling kita mendoakan. Karena terakhir para ibu, karena tadi ngeri-ngeri sedap, itu di Quran juga dibuktikan. Kalau kita punya 4 orang santri, maka yang mungkin pasti sukses itu satu. Jadi kalau ada 4 orang anak dididik mau ke Ma'had nanti, itu satu masuk ke sana itu sudah sukses. Ini bahasanya Quran. Coba kita perhatikan di Quran itu ada 4 karakter anak ini. Anak didik, ya anak biologis anak kita. Satu anak ini berpotensi santri kita, murid kita, anak kita ini berpotensi menjadi musuh. Di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwallakum fahdaru. Ada di antara pasangan hidupmu itu dan anakmu itu jadi musuh. Istri bisa jadi musuh suami, sebaliknya suami bisa jadi musuh istri. Ulama menafsirkan yang dimaksud musuh itu apa? Anak yang tak sempat terdidik. Meskipun ayahnya soleh, satu kaki sudah melangkah di depan pintu sorga. Tapi anak yang ada di neraka itu bilang kepada Allah, saya dulu tidak dididik oleh ayah. Saya dibiarin sehingga saya tenggelam dalam maksiat. Maka saya tuntut sekarang orang tua saya. Kembalikan dia, jangan masuk surga. Tarik lagi sokone situng. Masuk apa? Holong nangi jahannam. Itu aduan lakum. Yang kedua, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ulama menjelaskan fitnah nikah sematakan kejadian yang tua. Malam minggu. Weng anak sap. Wanang kok ibu mengkeret begini nih. Jantungan lagi ibunya. Fitnah. Karena tidak pas menitipkan anak. Gula merekomendasikan bukan karena bentuk napanya mana. Ta'assub kepada pondok ini Kabupaten. Karena saya sudah berapa hari di sini, saya dititip di sini dulu. Untuk yang ke Soekarjo jangan diberangkatkan dulu kalau masih kecil-kecil seperti adik. Takut hilangnya jalan, Dik. Kalau sudah SMP, SMA atau minimal MTA selesai di sini baru dikirim ke Soekarjo. Khusus yang mau ke Soekarjo. Soekarjo itu sekarang sudah hampir 20.000 santrinya. Adik-adik bisa hilang di keramaiannya santri itu, Dek. Hilang apanya, Dik? Hilang yosinnya, hilang karakternya. Karena di sana akan bertemu orang se-Indonesia. Ada yang keriting rambutnya, pada benemi, Papua. Ada yang bahasa Sunda. Macam-macam itu. Se-Indonesia kumpul dengan karakter yang berbeda. Maka tempa dulu karakternya di pondoknya ke Hafiz Suhud dulu di sini. Apalagi yang nanti Ma'had Ali yang ke sana. Welcome, marhaban, saya nanti yang menyambut. Tapi tidak akan ada syafaat. Kalau tes ke Ma'had Ali itu siapapun meskipun keluarga kalau tidak standar tidak bisa masuk, itu garisnya ke As'ad. Garis merah itu. Tidak. Sehingga yang keluar 35 tahun Ma'had Ali berdiri tidak ada di masyarakat satupun yang tidak bermanfaat, pasti bermanfaat karena kita tetap menjaga ini konsistensi keilmuan. Jadi nanti silakan dikirim tapi kalau bisa jangan yang kecil-kecil dulu. Nanti kebetulan ketemu nenteng nasib tak jelas. Lebih bagus dibimbing beliau itu. Kalau subuh di sini baca ayat apa tuh, Dik? Wadduha sampai Bapak Ibu, ini putra panjenengan setiap subuh itu.
Setelah wirid panjang, baca laqad ja'akum lagi. Saya lihat laqad ja'akum itu istimewa. Di antaranya kalau Bapak Ibu pengen baca laqad ja'akum 7 kali setelah subuh, itu dalam khasiatnya tidak akan wafat karena besi. Teguh berarti ini. Maksudnya benih teguh saja, maksudnya cek saking mobilan sepeda mobil kan dari benih dari pereng kan? Mobil kan dari besi. Insya Allah selamat karena istiqomah membaca laqad. Ternyata beliau ini sebelum subhanallah baca laqad ja'akum. Dididik putri-putri panjenengan. Dikawal sampai menjelang hampir matahari terbit. Dari wadduha sampai an-nas ya nak ya. Sehingga nanti siap ini menjadi imam. Kecil-kecil siap jadi imam tarawih karena sudah hafal alhaakumut takasur. Kuliah pacek lancar kok lakum analakum lakum analan. Wala ana wala antum wala ana. Dan makmumnya dimelakum majan. Itu berarti orang lancar. Tapi ini kan tiap hari. Luar biasa. Bapak Ibu nanti nyetrumnya dari rumah. Laqad ja'akum juga. Mantap ini nanti. Insya Allah inilah ikhtiar yang kita lakukan. Mudah-mudahan semua yang lakukan ini satu. Membanggakan Rasulullah. Rasulullah tersenyum dari Madinah menatap Al-Aziz, menatap para santri, menatap para walinya kompak. Untuk membanggakan Rasulullah. Ana ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Saya berbangga dengan umatku yang banyak yang berkualitas ini kata Nabi hari kiamat. Maka kita berhak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Mun masalah tak pati lancar tak pati. Kemarin kan sudah saya kasih ya nak ya. Itu ada sanatnya itu nak. Tangannya gimana? Masuk ke dalam macam ya Fattah ya Fattah ya Fattah. Itu salah satu istimewanya ya Fattah. Asmaul Husna akan membukakan pikiran-pikiran. Kamu dengan saya sama, nak. Saya tidak tahu kalau kamu mungkin cerdas. Ustadz ini termasuk tak cerdas. Cerdasan pengasuh dulu tuh kalau setoran kaidah ke saya. Saya karena gurunya, tapi beliau masih murid. Tapi ketika nyetor, cerdasan beliau itu. Tapi meskipun tak cerdas, tahadusan bini main hanya semangat saja ke adik-adik. Jangan anggap Ustadz ini royal mendak. Mudah-mudahan tidak dan. Tapi satu maca kayak gitu, maca sabihis. Nah, itu ketika sampai sanukri ukafalatansa, kami yang akan membacakan Al-Quran kepada dadamu Muhammad, maka kamu tak akan pernah lupa. Kemarin suruh ulang 7 kali, setelah itu lanjutkan. Sanukri ukafalatansa illa masya'al. Itu ada kitabnya, Fawaidul Mukhtar. Itu lakukan, karena belajar agama termasuk kitab ini tidak hanya bisa mengandalkan otak, tapi sambungan rohani riyadhahnya kepada Allah juga kuat. Barokahnya seperti itu meskipun saya tidak cerdas. Saya sekarang diundang oleh MWC bedah kitab kemarin di wali kota. Itu barokahnya numpak ilmu saya itu. Kalau saya tak punya kitab tidak diundang oleh beliau. Muqaddimah Qanun Asasi. Saya juga pernah bedah buku fikih tentara dengan Jenderal Dudung di pondok pesantren di Banyuwangi. Beliau ingin menjadikan buku fikih tentara sebagai buku pedoman tentara se-Indonesia. Kan kemarin masih sempat terkendala. Itu bukan karena apa? Di pesantren serius, ariyadhah, cak bacaan. Allah akan membukakan sendiri. Ya Fattah. Muncul kreativitas. Saya berharap adik-adik seperti itu. Dan kita kompak. Semua asatid, lebih-lebih pengasuh sebagai penanggung jawab utama, juga wali murid, wali santri. Kita dukung, termasuk kepulangan nanti 3 hari setelah di rumah. Ini adik-adik hebat ini. Anak Mahat Ali sekarang oleh pengasuh di Situbondo tidak boleh pulang. 2 tahun yang lalu pulang. Itu tidak pulang itu banyak bahasa Jepang atau angok-ngokan. Tapi adik-adik tadi meskipun dibilang 3 hari balik lagi ya, siap. Berarti Anda lebih hebat dari santri-santri Mahat Ali Situbondo. Tepuk tangan untuk adik-adik. Dan kitab yang dibacakan di sini itu, yang di-share itu, saya tadi tampaikan ke pengasuh. Ini komentar apa? Tanggapannya pengasuh Sekorejo sampai 3 itu. Saya posting di WA grup pesantren yang itu ada semua bait pengasuhnya, ijunya, semuanya. Keren kata saya. Ini bahasanya saya. Keren. Kegiatan keilmuan di Pondok Pesantren Salafi Al Aziz Pontianak.
Mohon doanya, mudahan suatu saat akan lahir Ma'had Ali pertama di Kalimantan Barat. Itu banyak yang jawab itu, termasuk Izaim 3 kali. Ya, saya tak berbohong, saya sampaikan ke beliau. Dan kitab yang dibaca itu keren-keren tadi, Maqasidus Saum. Kitab bisa bagus-bagus. Sampai tanya, itu yang baca alumni semua ya? Saya sampaikan ada yang Raudatul Ulum, Kiai, ada yang ini. Saya sampaikan. Tapi pesantrennya kita yang berafiliasi ke sini. Jadi didukung. Para masyayikh kita itu selalu melakukan nomproh, mengawasi, mengawasi. Mudah-mudahan sukses ya. Istiqomah, jangan berat hati, nanti langsung balik lagi konsentrasi belajar di bulan Ramadan, nanti tanggal 21 pulang. Istiqomah tetap dilakukan, apa yang menjadi kebaikan di sini jangan sampai hilang, jangan sampai apa kemarau setahun hilang hujan sehari, jangan. Hadam ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan putra-putri kita ini bisa membanggakan umat Nabi Muhammad. Sukses dunia akhirat sehingga kita sebagai orang tua tinggal mengambil hasilnya nanti. Dipetik saat kita sudah kembali ke alam barzah. Kita terus mendapatkan pahala kebaikan dari anak-anak kita ini. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima wal khatim lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrih wa miqdarin azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah hidayah wa ala sallim. Allahumma salli ala Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu al-'usub wa tani masum ala muslimin masum. Nasaluka ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Ahad ya Samad ya man lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna nas'aluka wa na'udzu bika an taj'ala awladana wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa tulabana wa talibatina min ahli al-'ilmi ahli al-Qur'an ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-dhayr wa syarri faqrin. Allahumma barik lana wa iyyahum ولا تضرهم ووفقنا وإياهم لطاعتك وارزقنا برهم. افتح علينا وعليهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أعنا بعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل النار. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعانا بسم الله الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد ونستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.